Pembahasan tentang takdir adalah salah satu bahasan yang tergolong rumit, sebab dalil-dalil yang pada kita sepintas saling bertentangan satu sama lain. Sebagian dalil Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa semua kejadian di dunia ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz, dan pena yang mencatatnya telah kering, sehingga tak mungkin bisa berubah. Sebagian dalil lagi menegaskan bahwa doa manusia dapat mengubah takdir. Demikian juga silaturahmi dapat memperpanjang umur dari waktu yang telah ditentukan. Sebagian dalil lainnya memerintahkan kita untuk melakukan aneka perbuatan baik, sehingga bisa meraih kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini semua mengisyaratkan bahwa ikhtiar manusia punya andil besar dalam menentukan jalan takdir yang akan ia tempuh. Sebenarnya, bagaimanakah takdir itu? Untuk menjawab kerumitan hal tersebut, sebagian ulama kemudian membagi takdir atau qada menjadi dua macam, yakni mubram atau takdir mubram, yaitu takdir yang sudah paten, yang tidak dapat diubah dengan cara apapun. Misalnya, takdir harus lahir dari orang tua yang mana, di tanggal berapa, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada opsi bagi manusia untuk memilih. Kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bersifat kondisional, sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Misalnya, takdir miskin dapat diubah dengan doa dan kerja keras. Takdir sakit dapat diubah dengan doa dan berobat dan sebagainya. Sepintas, pembahagian takdir menjadi dua kategori, mubram dan mu'allaq. Ini sudah cukup untuk memecahkan masalah. Tetapi faktanya tidak sederhana itu, tidak semudah itu. Masalahnya, sama sekali tidak ada informasi dari hadis yang menyatakan hal-hal apa saja yang masuk kategori mubram dan mu'allaq. Adapun keyakinan sebagian orang awam bahwa takdir mubram hanyalah 3 macam, yakni rezeki, jodoh, dan kematian, adalah anggapan yang sama sekali tak berdasar. Klasifikasi mubram dan mu'allaq ini tetap saja tidak aplikatif. Misalnya kemiskinan, apakah termasuk mubram atau mu'allaq? Kita lihat ada orang miskin yang seumur hidupnya berdoa dan berusaha keras agar keluar dari kemiskinan, tetapi hingga akhir hayatnya dia tetap miskin. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang sudah mubram. Namun kita juga melihat orang miskin yang dengan usahanya dapat berubah dan mengubah nasibnya secara drastis menjadi orang kaya, bahkan sangat kaya. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang tersebut masih mu'allaq. Hal yang sama berlaku pada semua kasus di dunia ini.
mulai sakit, keberuntungan, kecelakaan, bahkan kematian sekalipun. Bagian manakah di antara semua itu yang mubram dan bagian mana yang mu'allaq? Kita tak pernah tahu sebelum terjadinya. Sebenarnya, semua kerumitan yang kita sebut dapat terurai dan mudah dipahami apabila kita melihat takdir atau qada dari 3 perspektif yang berbeda. Kerumitan dan kerancuan itu hanya terjadi akibat ketiga perspektif ini dicampur menjadi satu, padahal seharusnya dibedakan dengan tegas. 3 perspektif yang dimaksud itu adalah perspektif Allah, perspektif malaikat, dan perspektif manusia. Takdir dalam perspektif Allah telah memastikan bahwa Allah Maha mengetahui. Sifat al-ilmu yang dimiliki Allah dapat menyangkau apapun tanpa batas, baik hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Tak ada satupun kejadian, bahkan yang paling kecil, yang tak ada yang tidak diketahui Allah. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dalam persepsi Allah ini, seluruh takdir atau qada adalah mubram, tanpa kecuali. Seluruh telah diketahui sebelumnya dan akan berubah menjadi kenyataan, yaitu qadar pada waktunya. Sisi inilah yang tak mungkin mengalami perubahan sama sekali, sebab adanya perubahan di level ini sama saja dengan adanya hal-hal yang tidak diketahui Allah. Ketidaktahuan Allah mustahil adanya. Takdir dalam perspektif malaikat mempunyai tugas yang beragam sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan mereka. Di antaranya, tugas malaikat yang kita ketahui adalah Mikail membagi-bagikan rezeki, Israel mencabut nyawa dan lain-lain. Dan banyak sekali jumlah malaikat yang info tentang tugasnya tak sampai pada kita. Dalam perspektif malaikat inilah takdir setiap manusia yang tercatat di Lauh Mahfuz, ada yang sudah mubram, yaitu paten, tidak bisa berubah, dan ada yang masih mu'allaq, yaitu masih kondisional. Mereka bisa melihat apakah rezeki si fulan sudah merupakan hal yang paten, yang tak bisa diganggu gugat, ataukah masih tergantung pada kondisi yang dipilih si fulan tersebut. Misalnya, apabila si fulan bekerja keras, maka takdir kaya. Sedangkan apabila memilih bermalasan, makanya takdirnya pun menjadi orang miskin. Demikian juga dengan hidayah, penyakit, umur, apapun yang terjadi pada fulan tersebut. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan,
Fal mahwu wal isbatu binisbati lima fi ilmil malaki wa ma fi ummil kitabi. Wallazi fi ilmillahi ta'ala fala mahwu fihi al-batats wa yuqalu lahu al-qada' al-mubram wa yuqalu lil awwali al-qada' mu'allik. Itu sebagai dalil bahwa takdir dalam perspektif malaikat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi. Kemudian takdir perspektif manusia, bila malaikat bisa melihat sisi takdir yang mubram dan mu'allak, manusia hanya sepenuhnya bisa mengetahui sisi mu'allak saja. Apabila belum tidak tiba waktunya kejadiannya, maka dalam konteks ini Imam Ibnu Hajar menjelaskan, kan wa annal ladzi sabaka fil ilmi llahi la yataghayyaru wa la yatabaddalu wa annal ladzi alaihi taghayyaru wa tabdilu ma yabdu linnasi min amalil amin. Sesungguhnya yang telah diketahui Allah itu sama sekali tak berubah dan berganti. Yang bisa berubah dan berganti adalah perbuatan seseorang yang tampak bagi manusia dan yang tampak bagi malaikat penjaga, yaitu malaikat hafadzah, yang ditugasi berinteraksi dengan manusia. Maka dalam hal inilah terjadi penetapan dan penghapusan takdir. Semisal tentang bertambah umur atau berkurang. Adapun dalam ilmu Allah, maka tak ada penghapusan dan penetapan. Begitu tersebut dalam Fathul Bari. Manusia bisa tahu adanya takdir mubram yang menimpanya ketika suatu hal sudah terjadi. Dan manusia bisa tahu umur seseorang telah mubram hanya ketika orang itu sudah positif meninggal. Tapi apabila orang itu masih hidup, maka usianya masih sepenuhnya mu'allak. Sehingga dituntut untuk menjaga diri dan bila sakit disuruh berobat. Dengan memahami ketiga perspektif ini, maka segala kebingungan tentang takdir akan mudah terjawab. Seorang muslim dituntut untuk beriman. Bahkan segala sudah diketahui Allah sejak dulu dan pasti terjadi sesuai pengetahuannya Allah. Tetapi dia tak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk berdiam diri atau menjadikan takdir sebagai alasan sebab ia tak tahu apa takdirnya. Yang wajib dilakukan manusia adalah berusaha menyambut masa depannya. Maka dalam konteks ini Nabi bersabda, "I'malu fakullu muyassaru." Berusahalah, semua akan dimudahkan.